Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya hari ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Ya, materi kita hari ini adalah tentang tema 2 subtema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Materi fokus kita adalah bahasa Indonesia, IPA dan SPDP. Ada baiknya sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, kita masuk materi kita yang pertama. Subtema 2, bekerjasama mencapai tujuan. Pembelajaran pertama, memuat bahasa Indonesia, KD 3.4 dan 4.4. Materi kita tentang menulis informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang bisa kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalimat efektif memiliki susunan sebagai berikut, yaitu S melambangkan subjek, P predikat, O objek, dan K keterangannya. S itu adalah subjek, berarti orang atau pelakunya. Predikat itu melambangkan kata kerjanya, apa yang dilakukan oleh orang itu, yaitu sebagai subjek tadi. Objek adalah tujuannya atau tempat yang digunakan dalam kalimat tersebut, dan K adalah keterangannya. Misalnya di ujungnya menerangkan suatu tempat berarti keterangan tempat, atau waktu berarti keterangan waktu. Kita masuk ke contoh kalimatnya. Perhatikan contoh kalimat efektif berikut. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta itu sebagai objek atau orangnya atau pelakunya. Memproklamasikan berasal dari kata dasar proklamasi menjadi kata kerja membuat, jadi memproklamasikan. Jadi predikatnya memproklamasikan. Kemerdekaan Indonesia, objeknya adalah atau tujuannya di Jakarta, berarti ini menerangkan keterangan tempatnya, K-nya. Materi kita yang ketiga ada di pembelajaran ketiga, masih muatan bahasa Indonesia, KD 3.4 dan 4.4. Melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif. Peta pikiran dapat membuatmu lebih mudah mengingat informasi. Saat membuat peta pikiran akan lebih baik jika kamu menggunakan kalimat efektif. Membuat peta pikiran dari teks sejarah. Langkah-langkah membuat peta pikiran dari teks sejarah adalah: yang pertama, tentu kita baca teks dengan cermat. Yang kedua, buatlah kerangka peta pikiran menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sesuai materi yang sebelumnya, apa menanyakan apa yang terjadi atau apa yang dilakukan, di mana menanyakan
tempatnya, kapan waktunya, siapa adalah pelakunya, siapa, mengapa dan mengapa peristiwa itu bisa terjadi, dan bagaimana itu adalah mencari solusinya. Tulislah informasi setiap bagian teks berdasarkan kerangka peta pikiran yang kamu buat. Kita buat peta pikiran dulu berbentuk kotak yang membuat pertanyaan seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Insya Allah akan bisa kita melakukannya. Menuliskan informasi penting dalam bentuk diagram. Kamu dapat menggunakan kata tanya tadi seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk menemukan informasi penting dalam suatu teks. Setelah itu kamu dapat menyajikannya dalam bentuk diagram agar lebih mudah. Kita masuk ke materi yang kedua, materi IPA. Cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Tujuan penyesuaian diri pada hewan adalah sebagai berikut. Dia memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya air dan makanan. Mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang sangat panas, dingin, atau kering. Melindungi diri dari pemangsa, ya itulah fungsinya. Lihat ini, penyesuaian struktur gigi terhadap jenis makanan. Gambar yang pertama adalah gambar buaya atau hewan buaya. Buaya memiliki struktur gigi taring yang sangat tajam untuk memudahkan dalam memakan daging. Jadi, gigi tajam buaya ini adalah untuk memakan daging. Bentuk paruh terhadap jenis makannya. Bebek memiliki paruh pemakan cacing berbentuk lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya yang berguna untuk menahan makanan yang licin agar tidak lepas dan menyaring makanan dari lumpur. Itulah fungsi paruh pada bebek. Lihat gambar ulang ini. Kaki burung pemakan daging bentuknya kokoh dan memiliki kuku tajam seperti pada gambar ini. Kukunya tajam. Fungsinya untuk mencengkram mangsa dan merobek makanannya. Yang kedua, menyesuaikan bentuk mulut pada serangga. Kupu-kupu memiliki bentuk mulut penghisap sehingga memudahkannya mendapatkan nektar yang terdapat di dalam bunga. Dia memudahkannya menghisap nektarnya pada bunga tersebut. Cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan berbeda dan melindungi diri dari pemangsa. Unta merupakan salah satu hewan yang hidup di daerah gurun yang panas dan kering. Punuk atau pundak yang melengkung pada unta tersebut adalah cadangan lemak yang dapat dipecah menjadi energi apabila dia tidak menemukan sumber makanan. Ini adalah beruang kutub. Beruang kutub hidup di kutub. Beruang kutub melakukan beberapa penyesuaian, yaitu rambut putih sebagai kamuflase biar dia sama seperti salju. Itu gunanya untuk tidak nampak oleh musuhnya atau pemburu. Dan lapisan lemak di bawah kulit untuk bertahan di suhu dingin. Jadi lapisan lemak di bawah kulit itu adalah penghangat dia dari suhu dinginnya di kutub tersebut. Ini ada hewan bunglon. Bunglon memiliki kemampuan mimikri, yaitu kemampuan untuk mengubah warna kulit sesuai kondisi lingkungannya. Bunglon ini sifatnya, kalau dia berada di lingkungan berwarna hijau, dia akan berwarna hijau atau menyesuaikan tempatnya. Kalau dia di atas pohon atau memijak akar yang berwarna coklat, maka tubuhnya akan berubah menjadi warna coklat juga. Selanjutnya adalah ikan buntal atau yang lebih bahasa kita kerennya di TV-TV di film anak-anak itu fugu. Memiliki kemampuan mengembung untuk pelindungan diri. Itu ada duri-durinya. Selain itu, ikannya juga memiliki duri-duri yang beracun pada tubuhnya untuk melindungi diri dari pemangsa. Kalau kita kena durinya, kita akan kena racun ikan buntal ini. Selanjutnya
Masuk materi yang terakhir, materi SBDP tentang pola rantai pada tarian daerah. Gerakan dalam tarian daerah harus diperagakan secara selaras agar tarian tampak indah. Penari biasanya berpindah-pindah tempat atau berubah posisi melalui suatu gerakan. Berpindah tempat tersebut mengikuti sebuah formasi yang disebut dengan pola lantai. Dengan adanya pola lantai, tarian akan tampak lebih indah dan bervariasi gerakannya. Inilah contoh pola lantai lingkaran. Dia akan mengelilingi lingkaran itu sehingga nampak tarian itu menjadi indah. Pola lantai berfungsi untuk mengatur posisi penari dalam ruang gerak ketika menari. Gerakan dalam tari dapat memiliki pola lantai yang berbeda-beda. Setiap pola lantai juga dapat dikembangkan menjadi beberapa pola lantai lainnya. Pola lantai lingkaran pada tari pakeran. Jadi mereka melingkarin itu, maka terdapat indah. Ya, demikianlah kita hari ini. Semoga dapat manfaat bagi anak-anak semuanya. Semoga kita bisa belajar seperti biasa lagi. Marilah kita berdoa sama-sama. Semoga pandemi ini selesai lebih cepat dan kita bisa belajar seperti biasanya. Akhir kata, Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.